Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga Nuansa Pelekat Gerakan Pemuda. Di rumah masing-masing bersama keluarga secara daring pada hari Rabu 3 Februari 2021. Mari serahkan hati dan pikiran kita kepadanya agar doa dan kidung yang kita panjatkan berkenan kepadanya. Dan Tuhan senantiasa melingkupi kita dengan berkat-berkat-Nya. Seringkali kami sebagai manusia tidak dapat mengontrol apa yang ada dalam diri kami. Sering kami membiarkan sifat kedagingan kami menguasai kehidupan kami. Kami sering bermalas-malasan, menunda-nunda apa yang seharusnya dapat kami kerjakan. Bahkan, kami pun sering dikuasai rasa malas untuk melakukan suatu tindakan kebaikan yang seharusnya dapat kami lakukan. Terkadang juga kami sebagai orang Kristen selalu menyepelekan hal-hal baik yang ada di dunia ini. Kami sering sekali bersikap acuh, berpikir bahwa sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga menyepelekan hal-hal baik yang seharusnya dapat kami lakukan. Banyak sekali dari kami yang sudah menyia-nyiakan hidup dengan bermalas-malasan, sehingga pada akhirnya kami sendiri menuai kesulitan dalam diri kami. Sehingga seringkali kami melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam persekutuan ini dengan menyanyikan nada syukur bagi kemuliaan namanya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10. Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memanjatkan doa kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati. Tidak henti-hentinya berkat-Mu selalu dilimpahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami bersujud di hadirat-Mu untuk kembali merenungkan firman sebagai suluh langkah hidup kami. Kiranya Engkau senantiasa mengurapi dan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, marilah kita membaca pembacaan Mazmur secara berbahasa yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 11. Pujian-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar.
Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Jemaat silakan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hati dan bibir hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga hamba berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi kami yang mendengarkan dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Amsal pasal 20 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Untuk itu mari saudara-saudara berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Amsal 20 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Jemaat silakan duduk. Saudaraku yang terkasih, ketika saya membaca Amsal pasal 20 khususnya di ayat yang keempat ini, saya ingat dengan adik saya laki-laki, ya sekarang dia sudah berkeluarga, punya 2 anak. Saya teringat pada saat dia masih kuliah, ketika dia kuliah di ITB, saya melihat di atas tembok meja belajarnya ada kertas yang dia tempel yang bertuliskan begini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Nanti Bapak Ibu bisa buka dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Nah, ayat dalam Amsal pasal 6 inilah yang memotivasi adik saya ini setiap kali dia merasa lelah, setiap kali rasa malas itu melanda dia, setiap kali dia merasa tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Terkadang saya suka nginap di tempat kos-kosannya, saya melihat itu dia dan beberapa temannya menghadap di meja, bukan nggak di meja sih sebenarnya, mereka taruh komputer itu di lantai, lalu ada beberapa temannya, itu mereka bisa mengerjakan tugas itu sampai jam 1 pagi, kemudian mereka harus bangun lagi jam 3, jam 4, lalu mereka harus pergi kuliah, harus jalan itu jam 6, jam 7, karena kuliahnya jam 8. Jadi dalam rutinitas itu, dalam tekanan-tekanan seperti itu, menurut dia ketika dia membaca ini, dia kembali diingatkan untuk tidak menjadi malas menyelesaikan studinya, menyelesaikan kuliahnya. Nah saudaraku, sakit malas itu tidak ada obatnya. Dan seorang pemalas selalu memang punya alasan untuk tidak bergerak dan tidak bekerja. Dia memang perlu mencari alasan supaya jangan dia tertuduh dan orang yang menyuruhnya tidak lagi bisa memaksanya. Perlu kita ketahui saudara bahwa sebenarnya sebagai ciptaan, sebagai manusia, hakikat kita ini adalah sebagai pekerja, orang yang bekerja, manusia yang bekerja. Makanya kalau kita nggak bergerak itu kan badan ini rasanya nggak enak begitu ya. Kita perlu bergerak karena memang pada prinsipnya kita adalah manusia yang bekerja. Dan manusia itu mendapatkan jati dirinya dari karya dan usahanya. Untuk mencapai keberhasilan maka sebagai manusia dia harus bekerja dalam berusaha dan dalam karyanya. Manusia itu bekerja tidak selamanya, karena sebagai manusia yang fana, kita ini punya batas waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena setiap waktu, setiap kesempatan itu adalah berkat dari Tuhan untuk kita. Baik itu pagi, siang maupun malam. Dan berkat yang disediakan Tuhan bagi kita adalah berkat yang selalu baru. Bukan kadaluarsa, dan berkat itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23 katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan bangsa Israel mengalami hal itu.
bahwa pagi-pagi sebelum matahari terbit, Tuhan menyediakan mana bagi mereka. Tapi mereka harus keluar dari perkemahan. Mereka harus keluar untuk memungut mana yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, saudara, banyak orang yang menyanyiakan hidupnya dengan bermalas-malasan sehingga menuai kesulitan dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, keberhasilan dalam hidup hanya akan diraih oleh mereka yang mau berjuang dan mereka yang mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada mereka dengan bijaksana. Bekerja, berkarya semata-mata bukan hanya demi upah, tapi terutama demi kebahagiaan dan makna hidup kita sendiri. Sebab sebagian dari kebanggaan, kebahagiaan dan makna hidup itu dihasilkan oleh pekerjaan dan karya cipta kita. Dan kita juga perlu tahu bahwa sejak Tuhan menciptakan kita, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa, ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, di mana semua sudah ada di hadapan mereka, tapi tidak membuat mereka hanya berleha-leha. Tidak membuat mereka justru bermalas-malasan. Tapi mereka memang harus bekerja, mereka harus berkarya. Tugas mereka apa? Tugas mereka adalah memelihara Taman Eden itu. Bahwa Adam dan Hawa mengenal kerja bukanlah sesudah jatuh ke dalam dosa. Kerja keras bukanlah akibat dosa. Yang benar adalah akibat dosa maka kerja keras itu menjadi sia-sia. Dalam dosa dan kejahatan, kerja keras dan cipta kita, karya cipta kita tidak menghasilkan kebahagiaan diri sendiri maupun sesama, tapi justru kesusahan. Dan itulah pemenungan dari pengkhotbah yang dia tuang dalam pasal 9 ayat 10. Dia katakan begini, selagi hidup bekerjalah, sebab setelah mati kita tidak bisa bekerja lagi. Nah, saudaraku, bekerja atau mengusahakan sesuatu itu adalah ciri bahwa seseorang itu hidup. Karena orang yang sudah mati enggak mungkin dia bisa melakukan apa-apa. Maka selagi Tuhan masih memberikan kita kehidupan, selagi kita masih hidup, bekerjalah. Kerjakan saja segala sesuatu yang menjadi bagian kita dengan segenap hati, dan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, mari kita camkan dalam Amsal pasal 6 ini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita semua ingin hidup berkecukupan. Maka Tuhan katakan, bekerjalah. Karena hakikat kita sebagai manusia adalah manusia yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor,
juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dengan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani kata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Kami memohon berkati juga bagi masyarakat yang ada dalam bangsa dan negara kami, agar kiranya dapat hidup berdampingan dengan tentram dan rukun selalu, agar kiranya tercipta damai sejahtera di negara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para nakes yang sedang membantu menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan agar terus tetap membantu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kami juga memohon berkat-Mu ya Bapa, agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan dapat menjalankan kehidupan seperti biasanya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi daerah-daerah di Indonesia yang sedang mengalami bencana. Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada mereka agar dapat melawat masa-masa ini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk memberkati jemaat yang sedang sakit. Kami mohon Engkau jamah mereka, biarkan sakit yang mereka alami berlalu, agar dapat beraktivitas seperti biasa kembali ya Bapa. Kami juga memohon berkat-Mu bagi jemaat yang sudah menikah, agar Engkau memberkati pernikahan mereka, agar tetap terus kuat dan terus berada di jalan-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu untuk memberkati rekan-rekan yang sedang bergumul dalam pekerjaan, agar Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Ya Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan kepadamu. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memberikan ungkapan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan pada kita selama ini. Seperti yang tertulis dalam firman-Nya, yaitu dalam pasal 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya persembahan yang saudara berikan dapat menjadi berkat bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi dari Kitab Bakti 81 bait 1 dan 2. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji
persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Marilah dengan ketulusan hati kita menyerahkan persembahan yang telah kita berikan agar dapat menjadi berkat untuk kemuliaan namanya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami kembali naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus atas berkat yang boleh kami terima sampai hari ini. Tiba saatnya kami telah memberikan ungkapan syukur kami dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Kiranya persembahan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat menopang pelayanan gereja-Mu. Engkau juga turut memberkati para pelayan-Mu dalam mengelola persembahan ini agar senantiasa berhikmat dan bijaksana sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu saya undang kita berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengaktualisasikan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah dengan penuh kasih Kristus, galilah lebih dalam apa yang menjadi kehendak Allah dan usahakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan baik. Kita memuji dari Kidung Jemaat 391 bait 1 dan 4. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lama? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.